Saudara, selain Ganjar Pranowo, dukungan relawan terhadap Capres kini mulai muncul. Kali ini deklarasi relawan diberikan pada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Kelompok yang menamakan Komunitas Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera atau Komunitas Anies, Rabu kemarin menggelar deklarasi mendukung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjadi calon presiden di Pilpres 2024. Acara deklarasi mendukung Anies jadi capres ini digelar di Gedung Juang, Jakarta. Koordinator komunitas ini menilai Anies layak maju sebagai capres karena punya pengalaman memimpin Jakarta. Komunitas Anies juga mengklaim jaringan pendukung Anies Baswedan sudah tersebar di berbagai daerah. Mereka menyatakan acara deklarasi ini sepenuhnya inisiatif relawan. Sebelumnya muncul deklarasi terhadap Anies Baswedan, dukungan relawan lebih dahulu ditujukan bagi Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Dukungan bagi Ganjar sebagai capres muncul dari berbagai daerah. Tujuan deklarasi serentak ini adalah dalam survei Litbang Kompas yang terakhir dirilis, ada 3 nama gubernur yang berada di posisi 5 besar calon presiden 2024. Dibanding capres lain yang menjabat gubernur, elektabilitas Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tertinggi sebesar 13,9%, bahkan mengimbangi Prabowo Subianto. Kemudian ada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang berada di posisi berikutnya dengan persentase elektabilitas 9,6. Berikutnya Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dengan elektabilitas sebesar 5,1%. Ketiga gubernur yang masih menjabat ini berada di posisi 2 hingga 4 dari nama-nama capres yang disurvei Litbang Kompas. Survei Litbang Kompas dilakukan pada 26 September hingga 9 Oktober 2021 kepada 1.200 responden di 34 provinsi. Bagaimana peluang dari 3 gubernur untuk maju sebagai capres di 2024? Kami akan membahasnya bersama Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya. Mas Toto, peluang 3 gubernur di Pilpres 2024, Anda melihatnya bagaimana? Iya, pertama memang sosok kepala daerah ini lebih memiliki panggung ya di era pandemi. Ditambah ada atribut tambahan tokoh muda kalau kita lihat dari Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, ataupun Ridwan Kamil. Mas Toto, sepertinya komunikasi kita terputus. Jadi kita akan membahas bagaimana peluang 3 gubernur yang saat ini menjabat, yakni Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Mas Toto, boleh diulang kembali analisa Anda terkait dengan peluang 3 gubernur ini? Bisa dengar saya, Cindy? Ya, dengan jelas sekarang, Ya. Mas. Pertama memang dalam era pandemi, ketiga sosok ini atau kepala daerah, saya katakanlah seperti itu, memang memiliki panggung lebih besar ya dibandingkan dengan orang berlatar belakang menteri misalnya. Ya. Apalagi kalau sekedar menjadi ketua umum atau misalnya hanya bergantung pada aspek darah biru. Kenapa? Karena kita tahu masyarakat lebih konkret kebutuhannya. Bicara mengenai rasionalitas pemilih itu menjadi semakin naik tingkat rasionalitasnya karena kemudian mereka betul-betul melihat apa yang bisa dilakukan oleh sosok yang akan disebut sebagai capres atau cawapres ini. Dan kita tahu kalau dibandingkan dengan sosok menteri pun, kepala daerah ini memegang anggaran secara menyeluruh. Bisa bicara hal apapun sebagai seorang generalis. Beda dengan Pak Prabowo dengan Sandi misalnya yang punya keterbatasan secara sektoral, tidak mudah. Pak Prabowo dan Sandi misalnya berbicara tracing, treatment misalnya kan, atau testing misalnya. Ini yang didapatkan dalam panggung kepala daerah sehingga bisa menguntungkan sosok seperti Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, juga Ridwan Kamil. Ditambah kebetulan mereka punya atribut yang unik juga. Muda, yang kita tahu semenjak Pilkada DKI itu menjadi sebuah fenomena baru, pemimpin muda. Yang kedua, mereka dianggap sebagai pemimpin yang bottom up, lahir dari bawah, tidak sekedar menjadi ketua umum, anak seseorang, cucu seseorang, yang dalam budaya meritokrasi itu lebih bisa mengambil hati dari anak-anak muda yang kita tahu di tahun 2024 itu jumlahnya akan sangat dominan. Mas Toto, kan ini ada 3 gubernur yang masuk dalam survei Litbang Kompas, Ganjar, Anies, kemudian Ridwan Kamil yang posisinya di nomor 2 sampai nomor 4. Yang tertinggi masih Prabowo Subianto. Bisakah 3 gubernur ini bersaing atau mungkin mengalahkan elektabilitas Prabowo Subianto mendekati Pilpres 2024 nanti?
Kalau kita lihat bahkan Mas Ganjar Pranowo kan angkanya tidak bisa lagi dikatakan peringkat 2 ya, kalau saya lihat Mhm. di survei Litbang Kompas bahkan sudah berimbang, itu yang pertama, 13,9%. Yang Ya. kedua, kalau kita baca dari tren, dan itu yang paling penting ya ketika membaca sebuah gejala di masa depan menuju 2024, tren Ganjar Pranowo ini kan naik secara pesat. Dan kita tahu sementara di peringkat lainnya di 3 besar, Mas Anies dengan Pak Prabowo kan cenderung stagnan. Ada Mhm. satu hal juga yang saya yakin kalau Litbang Kompas membuka, ini juga menunjukkan ada peluang yang masih bisa dinaikkan oleh Ganjar Pranowo karena tingkat pengenalan atau awareness publik atau responden terhadap Ganjar Pranowo ini masih jauh lebih kecil dibandingkan dengan calon-calon lain. Di survei saya sendiri masih di angka 70%-an, Ya. berbeda dengan angka Pak Prabowo yang sudah di atas 90% dan Mas Anies hampir 90%. Artinya apa? Kita masuk ke hipotesa yang saya sebutkan di awal tadi, karena ruang gerak yang besar dari seorang kepala daerah, terutama di masa pandemi, Mhm. lalu juga beriringan dengan makin banyaknya pemilih pemuda yang suka dengan sosok muda, bekerja, bergerak dari bawah, bukan Ya. bangsawan politik. Ini menurut saya peluang mereka malah bisa dikatakan jauh lebih besar dibandingkan Oke. dengan sosok-sosok yang selama ini dianggap menjadi capres hanya karena ketua umum, Baik. termasuk Pak Prabowo Subianto sekalipun. Peluangnya besar melalui hasil survei yang dilakukan oleh sejumlah lembaga. Tapi kan untuk maju ke Pilpres 2024 butuh kendaraan politik, butuh partai Ya, politik dari masing-masing 3 gubernur ini. Bagaimana peluangnya terkait dengan partai politik yang akan mengusung mereka? ya, fenomenanya yang seperti kita lihat sekarang ya, artinya kan ada dua pendekatan yang mau tidak mau nanti akan berdialektika dengan sendirinya. Satu pendekatan top down, yaitu kesepakatan para elit saja, ketua umum, siapa yang boleh maju. Karena Oke. aturan kita kan mengisyaratkan harus ada presidensial threshold.